Judul Etika Profesi Menjaga Integritas dan Objektivitas dalam Pelaksanaan Ujian Kompetensi dibawakan oleh Inong Atilani, Master Pijat Tradisional Indonesia. Saya akan membawakan materi tentang etika penguji. Etika penguji mencakup sikap profesional, objektivitas, kejujuran, dan kompetensi, di mana sikap profesional harus ada pada semua penguji dan mempunyai karakter dan kejujuran dan memiliki pastinya kompetensi yang ada. Dalam hal ini mereka harus memastikan penilaian yang adil tanpa bias. Artinya adalah tanpa bias, tidak melebar kemana-mana dan fokus dalam satu titik, yaitu memberikan bantuan langsung serta menjaga kerahasiaan dan menciptakan lingkungan uji yang kondusif. Dengan menjauhi sikap emosional, memihak atau merusak integritas proses evaluasi. Dalam hal ini kita bisa lihat bersama-sama prinsip utama etika penguji adalah satu, objektivitas dan integritas. Menilai berdasarkan standar yang jelas tanpa dipengaruhi hubungan pribadi, emosi, ataupun prasangka. Bagaimana seorang penguji tidak boleh mempunyai sifat berasa itu adalah saudara saya ataukah itu teman saya, itu harus tidak ada dalam saat mengadakan uji kompetensi. Yang kedua adalah kejujuran dan transparansi, memberikan penilaian yang jujur sesuai dengan fakta dan teori dan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dalam arti mereka harus menguasai bidang yang mereka miliki dan menguji secara profesional. Yang keempat adalah kerahasiaan. Kerahasiaan untuk menjaga informasi ini sangat sensitif dan harus diperoleh dengan pengujian. Ya, seperti itu. Dalam pengujian pastinya nanti ada penilaian khusus untuk mereka. Bagaimana untuk mengatasi semua ini. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, ya. Tanggung jawab sosial memastikan pengujian tidak merugikan pihak yang diuji atau pihak lain yang bertindak demi kepentingan yang lebih besar. Banyak contohnya. Misalnya dia memberikan sesuatu atau memberikan fasilitas untuk mendapatkan penilaian yang baik. Itu tidak boleh sama sekali dilakukan oleh para penguji. Nah, kemudian hal yang perlu dilakukan. Hal yang perlu dilakukan adalah satu, bersikap profesional. Ya, dalam arti bersikap profesional sebagai seorang penguji, kita bisa melakukan dengan pertama, duduk dengan tegak, ya, tidak leye, tidak seperti itu, duduk tegak, ya. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi sopan, ya, berpakaian rapi dan sopan. Untuk perempuan juga pakaiannya jangan membuka aurat misalnya, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah gunakan bahasa yang formal, ya, bahasa formal, bahasa Indonesia yang benar, seperti itu. Nah, dilanjut dengan fokus pada proses, ya, fokus pada proses, menilai berdasarkan argumentasi dan fakta yang disajikan, tidak memihak. Kembali ya dari atas tadi bahwa
semua dilakukan, tidak boleh menjadi hal yang memihak seperti itu ya. Memihak kan banyak contohnya yang kita lihat tadi, tidak ada merasa itu teman saya, keluarga saya, atau rekan saya dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan dalam saat ujian seperti itu ya. Kemudian menciptakan lingkungan baik ya, menciptakan lingkungan baik, menyediakan ruang yang tenang, terang, nyaman saat menguji. Jadi dalam artian bahwa tempat yang tenang, nyaman itu membantu sekali kepada peserta dalam kondisi mereka ingin fokus. Jadi ini diwajibkan kepada semuanya yang mempunyai tempat untuk menyamankan dulu lokasi yang akan diadakan sebagai uji ya, dan mematuhi batasan, tidak memberikan jawaban yang benar. Nah ini malah pengujinya yang memberikan contoh gitu ya, contoh bagaimana isi soalnya dan sebagainya, bagaimana caranya dengan kode-kodenya. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Itu sama sekali harus tidak dilakukan oleh semua penguji. Tidak ada kata kasihan dan lain-lain, karena di saat ini dibutuhkan sekali keprofesionalan para penguji. Hal yang harus dihindari seperti yang tadi kita katakan ya, bahwa jangan beri petunjuk, tidak mendefinisikan istilah lah, mereka sudah pakai kode-kode di luar seperti itu ya, kode-kode jawaban. Nah itu tidak boleh sama sekali, atau juga mengingatkan konsep yang telah diajarkan. Jadi tetap ya kode-kode itu bagaimana caranya agar si peserta bisa menerima jawaban. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Dan yang paling penting juga adalah jangan emosional, tetap tenang dan profesional ya. Tetap tenang ini wajib diterima oleh para penguji, di mana penguji tidak boleh membawa masalahnya, pemikirannya semua di dalam ruangan di saat ujian. Itu sangat mempengaruhi para peserta. Maka dari itu adalah keprofesionalan kita harus ditegakkan di saat kita menguji ya, atau memberikan jawaban. Misalnya dia ada pertanyaan yang mereka tidak memahami, bukan memahami soal pertanyaan soal di dalamnya, tetapi ada misalnya saya izin atau apa, berikan jawaban yang sesuai gitu ya, tidak dengan emosi tadi. Dan yang terakhir, jangan bias ya, jangan bias. Hindari pengujian yang melibatkan orang yang memiliki hubungan personal atau spesial dengan Anda. Kembali lagi seperti tadi, bahwa hubungan-hubungan kita dan orang yang spesial di luar, entah karena itu teman yang seperti tadi, itu tidak boleh dilakukan di saat kita melakukan ujian kompetensi ya. Jadi harus dianggap ketika saat ujian berlaku itu kita anggap semua kita tidak kenal ya. Dipahami ya. Kemudian yang sangat juga yang harus dimengerti juga, jangan merusak ya, jangan merusak dan menyalahgunakan dalam konteks jangan dihapus datanya atau menggunakan akses pribadi. Nah itu juga tidak dibolehkan. Like and subscribe YouTube kami LSK Fitra. Terima kasih. Jangan lupa ya.